Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan damai Tuhan bersamamu. Ketika orang mendengarkan dengan hati yang terbuka dan seluruh diri yang terarah kepadanya, orang akan menyaksikan tanda agung Allah di dalam diri Yesus Kristus. Sebaliknya, ketertutupan dan dinginnya hati membuat orang ragu dan menolak Yesus. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita menyaksikan tanda luhur dan mulia Yesus sendiri. Dia hadir seutuhnya dan memberikan dirinya untuk keselamatan kita. Masihkah kita meragukan Dia? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber kehidupan kami, Engkau memberi kami tanda kehidupan yang menyelamatkan di dalam diri Yesus Putramu. Hidup dan wafatnya menumbuhkan dan membangkitkan hidup baru yang penuh harapan kepada kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sungguh, yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sungguh, yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara dan saudari yang terkasih, ketika seseorang meminta suatu tanda, itu berarti orang mengharapkan dasar untuk percaya kepada pribadi tersebut. Orang meminta tanda kepada Yesus berarti mereka bertanya kepada Yesus apa yang bisa dijadikan dasar untuk percaya kepada Yesus. Jika Musa yang begitu mereka agungkan telah memperlihatkan tanda besar di Mesir dan dalam perjalanan di padang gurun, demikian juga Elia yang begitu mereka agungkan memperlihatkan kuasanya di puncak Gunung Karmel. Maka sekarang mereka bertanya, perbuatan besar apa yang Yesus lakukan supaya mereka bisa percaya kepadanya? Dalam bingkai meminta tanda untuk mencobai Dia, hal itu menunjukkan ketidakpercayaan dan penolakan mereka terhadap pribadi Yesus. Yesus telah melakukan begitu banyak tanda heran, tetapi banyak orang tetap tidak percaya kepadanya. Satu-satunya tanda yang akan diberikan oleh Yesus ialah tanda Nabi Yunus. Yunus menjadi tanda bagi orang Niniwe, dan lewat seruannya mereka percaya dan bertobat kepada Allah. Demikian juga Yesus menjadi tanda bagi angkatan yang jahat, dan Dia adalah tanda yang jauh lebih besar daripada Yunus, dan seharusnya mereka percaya, bertobat kepada Allah. Tanda yang Yesus maksudkan ialah pengajaran, pekerjaan, dan bahkan terutama adalah dirinya sendiri. Itulah tanda yang Yesus berikan kepada mereka yang meminta darinya. Yesus adalah tanda hidup yang agung dari Allah dan yang menyatakan Allah hadir beserta kita. Ketidakmampuan orang untuk menerima Yesus tidak lain karena mereka menutup hati dan dirinya dari Yesus. Kita akan bisa menerima siapakah Yesus ketika kita mau selalu bertobat, membuang segala hal yang menutupi mata kita untuk dapat memandang Dia sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Satu pelajaran baru dan menarik dari seorang Beato Carlo Acutis yang baru dibeatifikasi kemarin ialah dia mengakukan dosanya
setiap minggu. Tobat merupakan jalan baginya untuk membuang pemberat-pemberat, yaitu dosa-dosa kecil sekalipun, supaya dia bisa terbang kepada Allah, supaya dia bisa mampu memahami Allah. Orang Niniwe bertobat ketika mendengarkan pemberitaan Yunus, dan gereja membuka setiap saat ruang pertobatan, kamar belas kasih, dan pengampunan. Tetapi mungkin sedikit saja yang mau bertobat. Pertobatan hanya akan terlaksana ketika orang mau rendah hati, terbuka, dan menyadari keberdosaannya, guna merasakan dan mengalami betapa besar belas kasih Allah. Langkahkanlah kaki ke ruangan yang kecil itu, tetapi luas dan lebar, untuk menerima belas kasih dan kerahiman Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami bertobat agar kami dapat melihat Engkau, tanda hidup yang agung dari Allah. Semoga kami dapat semakin terbuka dan menerima Engkau, satu-satunya penyelamat dalam hidup kami, dan kami mau berjuang untuk selalu hidup dalam pertobatan yang sejati. Terpujilah Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari hidup dalam pertobatan yang sejati, agar dapat menerima Yesus Kristus pribadinya, Sang Tanda Agung dari Allah. Dan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kesetiaan